Saudara, seorang polisi wanita atau polwan mengamuk di rumah warga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia tidak terima suaminya dilaporkan ke polisi karena dugaan penipuan. Perempuan yang mengamuk di sebuah rumah warga di Tebing Tinggi, Sumatera Utara adalah seorang polwan, yaitu Bribka LA bertugas di Polsek Tembung, Polrestabes Medan. 2 hari berturut-turut, Bribka LA datang bersama sejumlah pria dan mengintimidasi penghuni rumah. Alasannya diduga ia tidak terima karena suaminya dilaporkan penghuni rumah atas dugaan penipuan bimbingan belajar menjadi anggota Polri. Korban menyebut telah memberikan uang senilai 350 juta rupiah kepada suami Bribka LA yang berjanji meloloskan korban atas nama Windu Hasibuan menjadi calon siswa Bintara Polri. Namun kenyataannya korban tidak berhasil lolos dan uang pun tak dikembalikan. Penipuan dan penggelapan penerimaan kasis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Guning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024, dan apabila tidak masuk maka uang saya dari 350 juta dipotong 30 juta menjadi 320 juta. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta. Karena intimidasi ini, penghuni rumah melaporkan Bribka LA ke Propam Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan menyampaikan permohonan maaf dan memastikan akan menindak tegas Bribka LA. Sebagai Kapolrestabes saya menyampaikan permohonan maaf dan saya yakinkan kita akan melakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Tidak ada 2 laporan, yang ke kami itu kode etik, yang ke Polres Tebing Tinggi kasus pidananya. Mungkin dia menjanjikan, tapi bukan kemudian bisa meluluskan gitu. Dia menjanjikan, namanya janji, tapi dia tidak punya kapasitas untuk menentukan seseorang lulus atau tidak. Kini, Bribka LA telah diperiksa dan terancam sanksi atas pelanggaran kode etik. Sedangkan dugaan pidana ditangani Polres Tebing Tinggi sesuai dengan laporan pengaduan dari korban. Armendo Sinaga, Kompas TV, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Polwan mengamuk di rumah warga karena tidak terima saudara suaminya dilaporkan ke polisi karena dugaan penipuan soal seleksi masuk Polri. Lalu apa tindak lanjut yang harus diambil kepolisian atas kasus ini? Kita bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warsim yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Yusuf. Selamat malam Bung Yasir. Salam sehat. Dari Polrestabes Medan memang sudah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan mengusut kasus ini. Tapi kalau menurut Kompolnas sendiri, langkahnya akan seperti apa yang harusnya diambil polisi agar citranya tidak tercoreng? Bisa dikatakan seperti itu akibat ulah dari polisi ini? Ya tentu ulah oknum polisi ini ya sangat memalukan tentunya. Sementara kan ada proses hukum yang itu dialami oleh suaminya, itu ditangani oleh Polres Tebing Tinggi. Itu kan seharusnya sebagai anggota polisi ya profesional memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memastikan apakah ada peristiwa pidananya, ada unsur penipuannya atau tidak. Nah ini kan sangat memalukan kalau itu melakukan sampai seperti itu. Nah tentu proses laporan polisi kan itu terkait dengan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh suaminya, karena suaminya bukan anggota polisi, tapi sebagai swasta. Nah, sementara istrinya ini, yang polwan ini memang oknum polwan ini sebagai anggota kepolisian di Polrestabes Medan. Dalam pantauan Kompolnas hari ini, Polrestabes Medan sudah melakukan langkah-langkah penanganan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik oknum polwan tersebut. Nah, kami pastikan ini berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel karena memang sebelumnya ada laporan ke Propam terkait dengan oknum ini. Jadi ini sudah dilakukan langkah-langkah penanganan, penindakan terhadap oknum tersebut. Berarti Kompolnas sendiri sudah cross-check langsung ke sana, update pengusutan dan penyidikan kasus ini baik secara etik maupun pidana seperti apa?
Ya, sudah kami mintakan informasi awal, kita klarifikasi dan kita sudah dalami. Memang sudah sepatutnya oknum polwan ini dilakukan penindakan secara disiplin ataupun kode etik. Ya, kita dorong seefektif mungkin proses penanganan pemeriksaan disiplin dan kode etiknya. Apabila memang sudah bukti-bukti ya cukup kuat adanya perbuatan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik, segera disidangkan agar korban itu yang melaporkan suaminya yang pada saat ini mengalami intimidasi seperti itu segera mendapatkan pemulihan dan keadilan. Oke. Ini yang kita dorong. Bisa di PTDH atau menunggu pidananya terbukti dulu? Sementara prosesnya ini disiplin dan kode etik dulu. Bagaimana sanksinya tentu semuanya tergantung bagaimana perbuatannya. Perbuatannya seperti apa, sementara ini kan masih proses. Kompolnas akan terus melakukan pemantauan, tapi karena sejauh ini langkah-langkah telah dilakukan oleh Propam Polrestabes Medan, jadi ini kita dukung dan kita dorong. Hanya tentu sekali lagi profesional, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tindak tegas saja nantinya apabila sudah bukti-buktinya cukup kuat adanya pelanggaran kode etik, segera disidangkan dan diberikan sanksi yang tepat sesuai dengan perbuatannya. Termasuk kalau kita lihat ini juga masih belum ada konfirmasi jelas dari polisi ya, terkait dengan kalau kita lihat di video amatir ini kan ada beberapa pria juga ini yang menemani polwan ini. Ini apakah sudah ada indikasi ataupun sudah dapat informasi cross check ke sana Kompolnas bahwa apakah mereka ini termasuk anggota atau seperti apa? Sampai sejauh ini yang termonitor sebagai anggota oknum polwan tersebut, tapi bagaimana peristiwa yang ada di sana tentu yang ada di sana itu bisa menjadi saksi. Nanti kita akan dalami lebih lanjut. Tapi yang paling penting bahwa proses penanganan laporan polisi di Tebing Tinggi, di Polres Tebing Tinggi itu ya berjalan sesuai dengan SOP dan prosedur, segera diberikan kepastian hukumnya, karena itu adalah korban yang mengalami dugaan penipuan terkait dengan modus. Ya, modus ini sekali lagi modus penerimaan calon anggota Polri yang diiming-imingi seolah bisa lulus dengan menerima atau pungli lah ini namanya, tapi bukan oleh oknum, tapi ini pihak swasta yang seolah-olah bisa punya kewenangan. Nah, ini menjadi atensi kami juga karena ini sudah memasuki nanti bulan-bulan tahun depan akan memasuki seleksi. Tentu ini kami atensi agar modus-modus seperti ini dapat diantisipasi dan dicegah karena bisa menimbulkan merendahkan citra dan reputasi kepolisian dalam hal soal rekrutmen. Oke, termasuk mengusut tidak berdiri sendiri oknum polisi yang terlibat ini? Sementara ini informasi awalnya ini masih perbuatan oknum yang bersangkutan sendiri. Belum ada kaitan dengan pihak lain berarti ya? Tidak punya kaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Tapi ini akan kita dalami, kita pantau terus. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Pak Yusuf Marsum. Salam sehat Pak Yusuf. Salam sehat, terima kasih Bung Yasir.